Oke, ini oleh Romeni, jelas kedatangannya ke GBK adalah sebuah kejutan besar. Dan kalau kejutan udah gini, 99% ia akan salaman dengan Pak Erik untuk kemudian dinaturalisasi. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke guys, head stock. Indonesia akan melawan Arab Saudi. Jadi apa persiapan timnas Indonesia melawan Arab Saudi ini? Sudah tentu Bapak Erick Thohir akan bertemu dengan semua pemain dan juga Sinteyong, dan kedatangan oleh Romeni juga memberi semangat kepada semua pemain-pemain yang ada. Walaupun beliau masih belum bisa bermain melawan Arab Saudi ini, tetapi ini perkembangan yang bagus karena semangat dari pemain abroad yang baru, pemain diaspora yang baru ini juga akan mengurangkan kesedihan pemain-pemain yang sedia ada yang mana kalah kepada Jepang. Tapi kita sebenarnya jangan terlalu sedih yang terlampau ya, karena Jepang memang kita ketahui satu tim yang memang cukup hebat di Asia. Memang untuk ekspektasi menang ke atas Jepang itu jangan kita terlalu simpan terlalu tinggi ya, dan kita menyalahkan semua pemain, coach dan sebagainya. Memang ada dikit-dikit lah kesalahan itu kepada mungkin coach Sinteyong karena dia yang merencanakan segala taktikal dan strategi, tetapi tidak terlalu sehingga membebankan, menekan beliau karena ada sisa lagi 5 perlawanan yang akan datang ini. 5 perlawanan ini kita doakan untuk Indonesia berada dalam satu tahap target, yaitu posisi 4-3 itu. Karena posisi 1-2 mungkin sukar untuk ataupun sulit untuk diatasi, dicapai, tetapi sekarang ini posisi 3 dan keempat itu masih realistik untuk kita capai guys. Jadi ini bergantung kepada semangat dan motivasi pemain itu. Melawan Arab Saudi ini adalah penentunya. Esok tanggal 19 akan kita buktikan bahwa Indonesia itu masih ada harapan untuk melangkah jauh. Jadi guys, ayo kita simak dulu video ini yang mana oleh Romeni temui para pemain. Tunggu aku, harapan itu masih ada. Obrolan 4 mata Erick Thohir dan juga Sinteyong. 5 game penentu ini akan akan kita lihat bagaimana Indonesia berada di kedudukan posisi yang mana dalam klasemen itu. Yuk guys, tanpa berbasa-basi kita simak dulu video ini. Sayang, Kevin Dix ini kemungkinan besar tidak dapat bermain lawan Arab Saudi nanti. Hujan deras di GBK diiringi hujan gol yang terjadi benar-benar membuat publik tanah air terluka. Yap, semua sedih, semua kecewa. Indonesia kalah telak dari Jepang. Namun ketimbang nyalahin sana-sini, ada baiknya kita tetap harus support karena itulah yang para pemain butuhkan saat ini. Tentu saja, dengan 5 match tersisa, gak ada toleransi lagi khususnya untuk Koshin buat gak memaksimalkan semua pemain yang ada. Terutama soal Eliano Rangers yang masa sejelek itu kualitasnya sampai kalah dari pemain Liga 1. Nah, perihal apapun, harapan itu mutlak masih ada. Dan itulah keyakinan yang dimiliki oleh Romeni, di mana ia diketahui kemungkinan akan berbicara dengan semua pemain segera setelah bersalaman dengan Erick Thohir. Dan khusus Pak Erick, kami paham kekecewaan yang Anda rasakan sampai ngancam undur diri di depan pemain dan pelatih. Namun bagaimanapun, publik tanah air 1.000.000% masih ingin Anda bertahan. Ya, Pak Erick diketahui juga akan berbicara 4 mata dengan Koshin. Sebab dengan 5 game tersisa, Indonesia masih butuh 9 poin lagi untuk seenggaknya ngamanin posisi 4 di klasemen akhir grup C. Masih ada harapan guys ya. Kita tetap semangat memberi dukungannya. Tagar STY out seketika trending di mana-mana. Ya, Trending bagi ya. sebagian fans Karbit, sasa aja. Trending stay out. Tapi jika kita pikir lebih bijak, mau ganti dengan siapa? Ada yang bilang pemain Eropa cocoknya dilatih pelatih Eropa. Ada yang bilang juga pemain Belanda cocoknya dilatih pelatih Belanda. Woi Bambang, lagi itu konsepnya. Sekarang coba sebutin. Woi Bambang. Berapa tim sih yang ganti pelatih langsung sukses? Lagi pula, ini kita itu kalah di round 3 yang memang levelnya udah elit asli. Betul. Dan ingat,
Timnas Indonesia itu udah macam Master League yang tiap bulan datang pemain baru. Ya kali mereka nggak butuh waktu adaptasi. Ya, betul, Ingat, betul. para pemain Timnas Indonesia se-Eropa-Eropanya levelnya masih di tier 3, 4, atau bahkan 5. Jadi atas dasar Betul. apa kita berekspektasi tinggi? Bukan, kami bukan sedang membela Koshin atau apapun. Ya. Tapi untuk saat ini, ganti pelatih bukan solusi terbaik walaupun di satu Benar, sisi, benar. Koshin juga harus sadar diri kalau ia sedang dalam tekanan besar. Moriyasu ini pelatih Jepang. Yap, di level seperti ini, para pemain benar-benar mendapatkan pelajaran berharga, terutama untuk enggak melakukan kesalahan elementer. Karena Jepang udah menunjukkan, jika tim yang terbiasa main di level tertinggi, akan bisa menghukum lawan yang melakukan kesalahan sekecil apapun. Betul. Selain itu, problem finishing yang mungkin akan jadi momok menakutkan dan amit-amit bisa aja itu bisa bikin gagal finish di 4 besar. Yap, bagaimanapun kami berharap kalau ultimatum Pak Erik di ruang ganti benar-benar bisa diresapi matang-matang oleh semuanya, baik pemain ataupun pelatih, sebab kami paham banget kekecewaan besar yang beliau rasakan setelah segala upaya maksimal Aduh, di timnas Indonesia. kecewa juga Ya loh, Bapak Erik sumpah, kok. coba cari di dunia manapun. Apakah ada ketum federasi yang sebegitu detailnya memperhatikan timnas sampai segitunya? Charter pesawat Betul. khusus, kebut-kebutan naturalisasi sampai harus ibaratnya mohon-mohon sama DPR agar segera di ACC. Ya pokoknya kalau dijabarin satu persatu, terlalu gokil sumpah Pak Erik. Maka dari itu wajar jika beliau nguntap-nguntap di ruang ganti. Dan kelihatan jelas kok dari gestur beliau yang ya kecewa, ya marah, ya sedih. Pokoknya semua jadi satu. After the match, I meet the media. They're all offside. What I say to them is my responsibility as the president of the federations. All the result we have. I bring the coach, I bring all the players to believe in the projects. The question, do you all still believe in this project? Do you still believe on me as a leader? Yes. Because otherwise, I'm willing to step down. Ini betul-betul. Stepping down as the president of Indonesian Football Federations. Huh. It's my responsibility. Ini memang So we're still together. We have 5 matches, 3 homes, 2 away. We need 9 points to be number 3 or number 4, even number 4. So tonight, I want every individual in this room to review what went wrong. If you want to be, stay as a team. ini. Lebih lanjut, Pak Erik diketahui juga akan berbicara 4 mata dengan Koshin perihal Kejap semua guys. Inilah ketua umum yang punya misi dan halat tuju yang jelas Dia kalau dia bagi tahu ini kita punya target di posisi yang keempat, maka dia kena capai target itu. Kalau tidak dia undur diri. Kalau pemain-pemain semua tidak mampu melakukan apa yang dia inginkan, karena telah semaksimal mungkin dia telah lakukan yang terbaik untuk timnas Indonesia ini. Hanya saja sekarang ini pemain dan juga pelatih yang perlu merencanakan, melaksanakan tugas-tugas ini. Dia apa saja yang diinginkan oleh pelatih, dia bawa masuk pemain-pemain pemain diaspora, kemudian pemain yang diinginkan Sinteyong charter pesawat daripada Bahrain ke China semata-mata ingin supaya pemain semua rasa selesa, nyaman, tidak terlalu tertekan dengan perjalanan transit itu. Jadi itu semua disediakan oleh Bapak Erik. Dan jika keputusan seperti lawan Jepang itu, memang kalah lawan Jepang itu, tetapi ekspektasi kita tidak kalah sampai 4-0 itu. Kalau kalah 1 atau 2-0 itu mungkin fans ataupun Bapak Erick Thohir lagi senang, lagi gembira, tidak terlalu kalah yang telak ya. Ini yang kalah telak ini yang menyebabkan beliau memberi kata-kata seperti ini. Kira amaran lah kan kepada semua.
Oke, kita lanjut guys. Hal yang terjadi dan mungkin kali ini beliau akan benar-benar meminta Coach Shin lebih memperhatikan lagi segala hal yang ada. Kalau dari kami mungkin soal Eliano Reinders. Ya kali pemain yang udah punya pengalaman main 92 kali di level Eredivisie, kalah sama pemain yang bahkan klubnya nyaris nggak pernah main. Perlu Masa dimainkan. Itukah Eliano? Kan gitu pertanyaannya. Walaupun di satu sisi Pak Erik pastinya juga paham koridor kalau ia nggak boleh melakukan intervensi kepada setiap keputusan pelatih. Yang penting dari awal udah jelas, kalau nggak 4 besar, ya udah kemungkinan besar mungkin Pak Erik akan mengambil keputusan berani mengganti Coach Shin. Kali ini memang Sinteyong perlu secara detail lagi untuk kepada semua pemain lah, untuk memberi zoom kepada pemain-pemain yang mana harus jadi starting 11 tuh sudah oke. Tetapi ini dari segi pemain-pemain di bench bangku cadangan nih. Oke, ini Ole Romeni. Jelas kedatangannya ke GBK adalah sebuah kejutan besar. Dan kalau Kejutan, begini, 99% ia akan salaman dengan Pak Erik untuk kemudian dinaturalisasi. Nah, Ole pun sadar, dan sebelumnya udah pernah bilang dalam sebuah podcast, kalau timnas Indonesia masih dalam tahap berkembang. Dan ia pun juga pasti paham kalau level pemain Jepang memang masih 2 level di atas Indonesia untuk saat ini. Maka dari itu, disinyalir setelah salaman dengan Pak Erik, Ole akan datang menyapa para pemain timnas sekaligus memberikan pesan kalau harapan itu masih ada. Tentu saja, walaupun pasti banyak yang berandai-andai. Kalau Ole gabung sejak awal, mungkin hasilnya akan beda. Terutama soal peluang-peluang yang semestinya bisa diselesaikan sama penyerang. Tapi nggak apa-apa, yang penting sekarang Ole udah ada di sini. Dan mudah-mudahan di sisa pertandingan yang ada, Indonesia bisa bermain lebih maksimal. Insya Allah. Ole Romeni ya. Mudah-mudahan lah Ole Romeni akan cepat bergabung ya. Yap, terlepas dari apapun, semoga saja di pertandingan melawan Arab Saudi, Indonesia bisa bermain lebih menyerang, lebih berani pegang bola dan gak melulu main bertahan. Karena terbukti kan, sedalam-dalamnya bertahan, pastinya suatu saat akan jebol juga. Betul. Dan buat Coach Shin, ayolah, gak apa-apa main nyerang. Karena pemain kita itu punya kapasitas untuk itu. Toh secara kualitas individu, kalau bandingannya sama pemain Arab, kami 1.000.000% yakin pemain kita gak kalah atau malah lebih. Karena bagaimanapun, laga versus Arab adalah potensial meraih 3 poin, jadi ya mau gak mau harus menang. Karena kalau sampai kalah lagi, walah asli berat pol. Ibarat kita sapu bersih Bahrain sama China di kandang, belum tentu juga kita bisa lolos. Karena masih ada 2 match away melawan Australia dan Jepang. Jadi sekali lagi, moga-moga aja lawan Arab, Coach Shin gak melulu memaksa main bertahan. Kemudian kalau buntu, andelin aja Arhan buat lempar-lempar doang. Berani high press, berani ambil inisiatif. Karena sekali lagi, kita punya kualitas untuk itu. Nah, kalau insya Allah bisa menang, maka di 2025 saat menjamu Bahrain dan China di GBK, kita bisa lebih pede sapu bersih. Apalagi kemungkinan Indonesia akan datang dengan skuad yang lebih dalam dengan hadirnya Ole Romeni di sektor depan plus Silgers yang pastinya juga gregetan pengen main. So untuk sekarang ini seenggaknya sampai tanggal 19 nanti kita banyakin support untuk semua elemen timnas. Memang peluang itu berat, tapi sekali lagi gak ada yang mustahil selama kita mau untuk selalu belajar dari kesalahan. Dan oh ya, bagi yang masih kekeh stay out, ingat-ingat lagi perjuangan beliau sejak awal datang sampai bisa membawa timnas sampai di titik sekarang ini. Jangan lihat kalah-kalahnya aja, tapi lihat prosesnya. Betul, pemainnya udah banyak yang dari Eropa. Tapi jangan lupa, kalau tim ini ibaratnya udah macam Master League. Jadi Coach Shin pun pastinya harus bekerja ekstra buat menyesuaikan. Untuk itu sekali lagi, ketimbang nyalahin sana-sini, mendingan dukung dan doakan karena sejatinya itulah yang dibutuhkan tim Garuda di situasi sekarang ini. Pokoknya apapun hasilnya, kami pribadi tetap bangga. Dah gitu aja. Oke guys, memang ada pro dan kontranya dan memang logik juga apa yang dikatakan oleh admin ini. Kita kalau melihat daripada awal kedatangan Sinteyong tahun 2020 sampai sekarang ini, memang perkembangan timnas Indonesia itu berkembang dengan baik. Daripada segi rankingnya telah jauh berbeda ya. Dulu 190 kalau tidak silap, sekarang ini 130 atau 129 ranking. Nah, jadi itu sangat jauh memintas sehingga Malaysia pun dikalahkan dari segi ranking ini.
Jadi dari segi kelompok umur juga, Sinteyong telah membina U23, U20, U17 sebelum diambil alih oleh Indra Sapri dan juga Nova Arianto. Itu adalah hasil kinerja Sinteyong juga. Nah, jadi kita harus apresiasi juga kerja Sinteyong yang sebelum ini, dan dengan kekalahan kepada Jepang ini kalah telak, memang kita kecewa, tetapi kita ketahui juga, kena tahu juga bahawa Jepang ini dia mengalahkan China 7-0 ya. Dia mengalahkan Bahrain 5-0, mengalahkan Arab Saudi 2-0, dan Indonesia kalah dengan 4-0 ini. Itu sebenarnya memang masih di standard dalam kekalahan itu sebenarnya. Jepang memang unggul di semua segi. Sekelas Arab Saudi dan juga China dan Bahrain begitu dikalahkan dengan lebih telak lagi oleh Jepang ini. Jadi standard kemenangan-kemenangan Jepang ke atas tim seperti Indonesia, China, Bahrain dan juga Arab Saudi ini. Kecuali Jepang dia seri dengan Australia kan. Jadi ini memang sudah standard, tidak perlu untuk kita menyalahi sesiapa pun. Yang penting fokus pada perlawanan melawan Arab Saudi pula. Jadi di sinilah penentuannya melawan Arab Saudi ini. Jika Indonesia mampu mendapat 3 poin penuh, maka kita harus memberi dukungan yang penuh lagi kepada Indonesia. Dan kalaupun sebaliknya, tetap kita memberi dukungan pada timnas Indonesia ini, karena timnas Indonesia ini sudah pergi terlalu jauh sampai round yang ketiga kualifikasi Piala Dunia, dan satu-satunya negara di Asia Tenggara itu. Kalau saya lagi kecewa Malaysia yang langsung tidak ada yang lolos guys ke kualifikasi Piala Dunia round ketiga pun tidak lolos, Piala Asia pun semua tidak lolos. Seniornya, kelompok umurnya, U23, U20, U17 langsung tidak. Ketimbang dengan Indonesia ini masih ada lolos ke Piala Asia di putaran akhir U17, U20, U23 dan timnas senior. Jadi ini semua kinerja Bapak Erick Thohir dan juga Sinteyong sama-sama. Jadi dengan tidak menang ke atas ataupun tidak seri ke atas Jepang ini, kita mengambil kita tidak terlalu membebankan Sinteyong. Biar dia bagi lagi dia 5 perlawanan ini untuk dia benahi segala evaluasi, segala kekurangan yang ada. Jadi Bapak Erick Thohir tetap full kekal sebagai ketum. Kita juga menantikan kedatangan Oli Romini juga nanti. Jadi Indonesia ini masih berproses sebenarnya. Kedatangan pemain-pemain baru ini itu akan perlu ada masa untuk membuat chemistry lagi, untuk dia serasi, dia menyesuaikan diri, macam Kevin Dix yang baru sampai, Misil Gestu, Eliano, dan kemudian Oli Romini nanti. Itu masih ada lagi masa. Beri mereka ruang sebenarnya. Sinteyong pun mana dapat untuk terus mengasih serasi pemain-pemain ini dengan secara cepat baru bergabung. Jadi memang perlu masa. Cuman sekarang ini Eliano itu perlu dimainkan. Itu Eliano perlu dimainkan oleh Sinteyong. Itu yang membuatkan fans ini mungkin agak gergitan sedikit kan guys. Termasuk saya lah. Kenapa Eliano tidak dimainkan? Jadi kita doakan guys untuk Indonesia melawan Arab Saudi, dan baki perlawanan 5 perlawanan lagi itu Indonesia akan menang. Oke, bagaimana menurut pandangan kalian guys terkait dengan perkara ini? Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.